Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program channel YouTube saya. Dan pada kesempatan ini kita sama-sama akan belajar mengenai suatu topik yang cukup menarik, yaitu apa dosa yang tidak mendatangkan maut. Topik ini bisa menjadi kontroversial karena banyak pengajaran yang mengatakan bahwa ajaran mereka itu berdasarkan firman Tuhan, bukan back to Bible tapi on the Bible. Ya, istilah mereka demikian. Ya, misalnya juga sehingga banyak sekali jemaat yang terpengaruh dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Namun sayang sekali di dalam mengulas suatu firman Tuhan, ternyata pengkhotbah ini justru melenceng daripada firman Tuhan. Terutama yang saya maksudkan adalah dalam menerjemahkan apa yang dimaksud dengan dosa yang tidak mendatangkan maut. Karena tadi si pengkhotbah dalam penjelasannya atau penafsirannya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa-dosa yang kecil. Misalnya mencuri barang yang kecil, menipu orang dalam jumlah uang yang sedikit, berbohong, berdusta, dan sebagainya. Ya, sedangkan dosa-dosa besar itu misalnya itu membunuh, merampok, berzina, dan seterusnya. Lalu dikatakan dosa kecil inilah yang tidak mendatangkan maut, sedangkan dosa besar yang tadi saya katakan dalam tanda kutip itu yang mendatangkan maut. Ya, padahal kita tahu di dalam Alkitab itu tidak pernah dinyatakan ada suatu dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Semua yang melanggar firman Tuhan itulah yang dikatakan dosa. Jadi untuk para pengkhotbah, apalagi yang mempunyai gelar STH, hati-hati Anda dalam memberitakan firman Tuhan. Karena Anda itu, yang tadi saya katakan itu berarti menyesatkan, mengajarkan kebobrokan bagi umat Kristen yang tidak mengetahui apa-apa. Ya, dengan mengatakan boleh mencuri hal kecil, boleh berdusta dan sebagainya. Ya, jadi saya boleh katakan bahwa yang Anda ajarkan itu adalah suatu pengajaran yang sesat. Ya, yang akan merusak iman orang-orang Kristen. Mengapa saya berkata begini keras mengenai hal ini? Karena jelas pengajaran mereka itu bisa merubah iman percaya kita, bisa merusak umat Kristen secara keseluruhan. Mereka bisa menganggap bahwa kalau pendetanya yang berkhotbah boleh mengatakan mencuri untuk hal-hal yang kecil, maka mereka akan melakukannya. Boleh berdusta, mereka juga akan berdusta. Boleh berbohong, mereka juga akan berbohong. Padahal Alkitab dengan tegas dan jelas melarang perbuatan-perbuatan yang tadi saya sebutkan. Ya, misalnya saja kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat saja dalam 10 perintah Tuhan. Di sana sudah jelas pada perintah yang ke-8 itu, yaitu di kitab Keluaran 20 ayat 15 dikatakan jangan mencuri. Jelas sekali ya. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan, kalau mencuri hal yang kecil boleh atau diampuni. Jadi segala macam perbuatan yang dikategorikan mencuri itu jelas melanggar firman Tuhan. Jelas suatu pelanggaran daripada firman Tuhan yang berakibatkan tentu berdosa. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan kepada para pendeta yang ngawur tadi, hati-hati Anda dalam memberitakan firman Tuhan. Jangan menabrak. Ya, kalau belum bisa belajar dulu dengan yang baik gitu. Mendengarkan firman Tuhan dari para pengkhotbah yang benar-benar mendalami atau menguasai mengenai hal yang ingin Anda khotbahkan. Ya, dan hal ini juga diperkuat dengan Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri. Janganlah kamu berbohong, janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Ya, jadi firman Tuhan itu ada saling kait-mengkait antara kitab yang satu dengan kitab yang lain. Jangan Anda menerjemahkan menurut otak Anda yang memang mungkin tidak sampai ke arah sana. Ya, saya rada muak terus terang melihat khotbah-khotbah atau mendengar khotbah yang seperti itu yang dikirimkan kepada saya. Ya, jelas ini sangat ngawur, sangat
merusak iman orang Kristen. Ya, dan juga sangat dangkal pengetahuan mereka jika mereka berani memberitakan firman Tuhan yang mengajarkan jemaat untuk boleh mencuri, berbohong, dan berdusta. Ini jelas mereka tidak dapat dikatakan pembawa firman Tuhan. Ya, demikian juga kalau kita mau lihat ya di dalam kitab Perjanjian Baru di Roma 13 ayat 9. Karena firman Tuhan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman itu. Jadi banyak sekali perbuatan-perbuatan jahat yang dikategorikan jatuh ke dalam dosa, itu tidak boleh kita lakukan. Firman Tuhan mengatakan janganlah melakukannya, jangan. Ya. Kemudian saya teruskan, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau ada pendeta yang mengajarkan boleh mencuri, boleh berdusta, boleh berbohong, itu bukan pengajaran firman Tuhan, tapi pengajaran setan atau iblis yang mereka ajarkan. Dan bagi jemaat Tuhan yang berada dalam kelompok ini, saya anjurkan lebih baik Anda meninggalkan ya pengajaran pendeta yang sangat ngawur tersebut. Ya. Kemudian saya juga pernah mendapatkan misalnya suatu cerita melalui WhatsApp group, di mana dikatakan di dalam WhatsApp tersebut ada seorang perempuan, wanita yang sudah 2 hari tidak makan, yang sudah kelaparan, kemudian mencuri di suatu supermarket. Ya, di luar negeri ini maksudnya ya. Mungkin juga bisa di Indonesia ya, di luar negeri dikatakan di sana ya. Kemudian yang barang yang dicuri memang berupa makanan atau kebutuhan sehari-hari. Namun sial bagi perempuan ini karena ternyata perbuatan tersebut tertangkap atau terekam oleh CCTV. Akhirnya manajer dari perusahaan tersebut atau supermarket tersebut melaporkan hal tersebut atau pencurian tersebut kepada polisi. Ya, dikatakan polisi itu kemudian membebaskan wanita tersebut. Bahkan dia membelikan makanan yang lainnya. Ya, lalu di dalam grup WhatsApp tersebut ada komentar jemaat-jemaat yang mengatakan, wah hebat sekali polisi itu ya, lebih mengutamakan kasih daripada Tuhan. Ada juga mengatakan hebat karena dia merasa sudah menjalankan firman Tuhan. Jadi saya mau katakan hari ini bahwa cerita itu pasti fiktif atau bohong, karena melakukan pencurian di luar negeri itu pasti akan diproses. Jangankan di luar negeri, di Indonesia pun kalau ada tuntutan dari pemilik barang tersebut pasti akan diproses. Seorang polisi tidak akan begitu gegabah membebaskan orang yang mencuri. Ya, polisi tahu persis bahwa ada hukum-hukum negara yang melarang warganya untuk mencuri. Ya, jadi jemaat Tuhan yang terkasih, saya juga ingin mengajak jangan kita memakai perasaan kita untuk menafsirkan firman Tuhan. Mengasihi tentu saya setuju sekali, kita harus mengasihi sesama manusia. Tetapi kita juga harus mencari jalan yang benar untuk mengasihi sesama kita tersebut, ya kan? Contoh lain juga misalnya, ya, kalau kita lihat dulu dalam cerita waktu kita masih kecil, ada film-film seperti Robin Hood, Zorro yang mengambil barang orang-orang kaya atau mencuri orang-orang kaya, barang-barang orang kaya, kemudian membagikan kepada orang-orang miskin. Ya, pada waktu kecil saya belum mengerti tentang firman Tuhan, saya merasa wah tindakan mereka itu heroik, bagus sekali karena mereka mengasihi atau membantu orang-orang yang miskin. Tetapi hari ini setelah saya mendalami firman Tuhan, saya mau mengatakan bahwa film-film itu adalah film-film yang akan merusak orang-orang Kristen khususnya. Karena apa? Karena itu memperlihatkan bahwa mencuri itu boleh asalkan untuk orang lain. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan jangan mencuri. Artinya perbuatan apapun juga, yaitu mengambil barang orang lain dalam kondisi apapun juga, alasan apapun juga tidak diperbolehkan.
Ya, jadi saya harap jemaat Tuhan yang terkasih bisa membedakan antara perasaan personal atau perasaan pribadi dengan firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita ingin menolong sesama kita tentu harus memakai cara yang benar. Misalnya dengan memakai harta yang kita punya, bukan mengambil harta orang lain terus kita bagi-bagikan. Ini jelas adalah suatu pengajaran yang tidak benar atau yang tidak baik. Ya, jadi sekali lagi saya mau katakan hati-hati dalam urusan jangan mencuri atau memberitakan firman Tuhan. Karena kalau mencuri hal-hal kecil itu diperbolehkan, maka ini jelas nanti akan merusak tatanan di masyarakat, merusak suatu tatanan hukum, baik itu hukum Tuhan maupun hukum negara. Ya, itu jelas. Karena apa? Karena tidak pernah seorang yang kedapatan tiba-tiba melakukan perbuatan kejahatan yang besar, misalnya merampok bank. Tiba-tiba seorang yang tidak pernah mencuri, tidak pernah berbuat apa-apa, dia merampok bank. Jelas ini tidak pernah. Kita lihat akan prosesnya misalnya ya. Seseorang pertama kali tentu akan mencuri dimulai dari lingkungannya, dari keluarganya. Misalnya dia mencuri milik kakaknya atau adiknya atau barang orang tuanya yang mungkin nilainya tidak seberapa terlebih dahulu. Kalau perbuatan ini tidak dihentikan, maka ini akan menjadi suatu kebiasaan bagi dia, yaitu untuk memperoleh barang orang lain dengan mudah. Ya kan? Kalau kebiasaan itu terus-menerus berlangsung di dalam suatu rumah, tidak mendapatkan teguran, tidak mendapatkan pengajaran, tidak mendapatkan hukuman, maka dia akan keluar mengambil atau mencuri barang-barang milik tetangga, milik temannya yang memang masih bernilai kecil. Tetapi lama-kelamaan dia makin berani, tentu dia mulai mengambil barang-barang yang nilainya besar. Karena apa? Kepuasannya manusia itu tidak pernah merasa cukup dari satu nilai ke nilai yang lain, ke nilai yang lain. Dan akhirnya setelah dia biasa mengambil barang orang lain, dia mulai terang-terangan, ya kan, mengambil barang orang lain atau mencuri barang orang lain dengan kekerasan, merampok misalnya, menjamret misalnya, ya. Dan kalau kebiasaan ini juga terus berlangsung, maka suatu hari dia pasti berani juga untuk merampok bank misalnya, atau merampok di rumah seseorang. Ya, jadi saya ingin ingatkan kepada jemaat yang terkasih bahwa di dalam suatu perbuatan jahat, ya, tidak boleh ditolerir sama sekali. Ya, karena ini akan membuat dia dari kecil, perbuatan jahat yang kecil lama-kelamaan akan menjadi perbuatan jahat yang besar. Ya, jadi kalau ada jemaat Tuhan atau ada pendeta atau pengkhotbah yang mengatakan boleh, jelas ini harus ditinggalkan. Ya, kemudian apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi mereka yang malas bekerja? Orang miskin itu dia kan malas bekerja. Kalau dia mau bekerja, dia pasti dapat penghasilan. Ya, Tuhan menganugerahkan kita dua tangan, dua kaki, dan semangat kerja yang baik. Ya, jadi kalau misalnya mereka mau bekerja dengan baik, maka pasti Tuhan juga akan mencukupi. Itu firman Tuhan, ya. Jadi kalau mereka malas, maka firman Tuhan mengatakan contohlah kepada si semut, ya. Bisa kita lihat yaitu di Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi firman Tuhan mengatakan bagi mereka yang malas bekerja, yang badannya masih sehat, sempurna, normal, dia harus bekerja, jangan menjadi peminta-minta. Ya, perhatikan, semut itu binatang yang paling kecil, sebenarnya tenaganya juga tidak banyak. Ya, tapi dia rajin bekerja dari pagi sampai malam, mencari bahan-bahan makanan, kemudian mengumpulkan di sarangnya. Sehingga pada musim kering, si semut tetap mendapatkan makanan. Ya, jadi firman Tuhan jelas sekali memberikan kita. Kemudian ada firman Tuhan yang lebih keras lagi, yang mengatakan kalau tidak mau makan, tidak usah makan. Tidak mau bekerja, tidak usah makan. Ya, kita lihat di 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat 11,
Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna lainnya. Ya, jadi bagi mereka yang malas di dalam kehidupan ini, apa yang mereka lakukan? Yaitu mereka melakukan hal yang tidak berguna. Misalnya apa? Tidur, ya kan? Melamun, menghayal. Ya, tidak melakukan suatu tindakan nyata untuk memperbaiki hidupnya. Ya, jadi firman Tuhan sekali lagi juga bahkan tidak pernah ya mengajarkan umatnya untuk mencuri, menipu, berbohong dan sebagainya. Firman Tuhan mengatakan umatnya harus bekerja dengan rajin dan keras serta jujur demi mencapai atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, bukan sebagai peminta-minta, apalagi untuk melakukan perbuatan yang jelas melanggar firman Tuhan. Bahkan Yesus pun mengatakan dengan jelas bahwa manusia harus bekerja, yaitu dengan membandingkan dirinya maupun dengan Bapa yang ada di surga. Itu dapat kita lihat di Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi firman Tuhan jelas dan tegas sekali mengatakan bahwa manusia hidup itu harus bekerja. Ya, jadi sekali lagi janganlah kita memakai perasaan dan pemikiran kita untuk menafsirkan firman Tuhan, tetapi semuanya harus berdasarkan ketentuan perasaan Tuhan atau apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab jelas tidak boleh dilanggar. Ya, karena kita punya hati, karena kita punya pikiran yang mungkin merasa iba atau kasihan kepada orang lain. Sekali lagi, mengasihi sesama tentu jelas harus kita lakukan ya. Tetapi sekali lagi di dalam melaksanakan atau melakukannya juga tentu harus disertai dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Jangan menabrak perintah atau hukum Tuhan. Misalnya karena kita sayang kepada anak, lalu anak tersebut mencuri mainan tetangga atau temannya, lalu kita biarkan. Ya, apa jadinya kalau anak yang seperti itu? Jelas anaknya akan tumbuh dalam kesesatan. Ya, sebaliknya kita harus mengadakan teguran, larangan, kalau perlu hukuman kepada anak kita yang melakukan perbuatan berdosa tersebut. Kalau dari kecil saya sudah dibiasakan melakukan perbuatan berdosa, bagaimana nanti dia sudah dewasa? Ya, jadi sekali lagi mari jemaat Tuhan yang terkasih ya, hati-hati juga dalam memberikan komentar terhadap suatu peristiwa. Kita pikirkan dulu, karena apalagi ini grupnya adalah grup rohani ya, grup yang membahas tentang firman Tuhan. Ya, kalau bukan grup itu mungkin ya dengan pikiran dunia mungkin masih bisa mereka terima. Tetapi di dalam grup firman Tuhan, grup rohani ini, tentu perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan tidak dapat ditolerir dengan alasan apapun juga. Bahkan firman Tuhan mengatakan mereka yang mencuri itu harus stop, harus berhenti. Mari kita lihat ayatnya di Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah, inilah yang harus kita contoh, yang harus kita lakukan kalau kita ingin mengasihi sesama kita, kalau kita ingin memberkati sesama kita. Bukan dengan harta orang lain yang kita ambil, kita curi, kemudian kita berikan kepada orang lain. Ya, firman Tuhan jelas mengatakan orang yang mencuri saja hendaklah ia stop, jangan lagi mencuri. Tetapi baiklah ia bekerja dengan tangannya sendiri. Maksudnya apa? Bekerja mandiri ya. Jadi orang-orang Kristen juga tidak boleh bekerja hanya seperti menumpang, seperti benalu. Ya, misalnya sudah diberikan pekerjaan padanya, dia tidak melakukan apa-apa. Ya, kemudian orang atau bosnya merasa karena kasihan, ya sudahlah, biarlah, yang penting dia jangan mencuri. Nah, inilah disebut benalu. Sudah ditolong, tidak melakukan kewajibannya, tapi menuntut haknya. Dan firman Tuhan jelas tidak memperbolehkan hal ini. Firman Tuhan mengharuskan kita harus bekerja keras dengan jujur, ya, mandiri,
Artinya kalau kita bekerja itu kita harus benar-benar menghasilkan segala sesuatu yang menguntungkan bagi orang yang memberikan pekerjaan kepada kita. Nah, kalau kita itu bekerja dengan keras terus-menerus mengumpulkan hasilnya, kemudian hasil itu kita ingin memberkati sesama kita yang kekurangan, inilah perbuatan yang patut dicontoh atau dipuji. Ya, jadi jangan ikutin pengkhotbah atau pendeta yang saya anggap kurang waras tadi, ya, menganjurkan atau membolehkan umatnya untuk mencuri untuk hal-hal yang kecil atau untuk berdusta untuk hal-hal yang kecil, ya. Jadi sekali lagi, mari semuanya kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Jangan terlalu muluk-muluk ngomong banyak firman Tuhan, tetapi dalam menafsirkan firman Tuhan jelas ngaco. Ya, demikian juga saya ingatkan kepada para pendeta, berhati-hatilah kalian ini, ya. Jangan sampai nilai setitik rusak susu sebelanga, ya. Jangan karena perbuatan kalian yang mengajarkan hal-hal yang seperti itu, lalu ada orang di luar Kristen yang tidak mengerti ajaran Kristen mendengarnya lalu mengatakan, wah, ajaran Kristen ini adalah ajaran agama yang nggak benar. Ya, datang pendetanya itu di YouTube, ya, mengajarkan bahwa mencuri untuk hal-hal kecil itu boleh, berdusta boleh, berbohong boleh. Ini benar-benar memalukan, sungguh memalukan sekali, ya. Kemudian kita lihat lagi di ayat lain, yaitu di Yohanes 5 ayat 14b. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ya, jadi Yesus juga mengingatkan bahwa mereka yang sudah diampuni dosanya jangan berbuat dosa lagi. Karena ada juga pendeta yang mengajarkan bahwa karena dosa kita sudah ditebus, baik yang dahulu, sekarang maupun yang akan datang oleh Yesus di kayu salib, maka kita bisa berbuat apa saja dan dosa itu udah diampuni. Jelas ini juga pengajaran yang ngawur, ya, penafsiran yang sama sekali tidak memberkati umatnya. Kalau umat Kristen mendengar dan percaya serta melakukannya, kacaulah umat Kristen ini. Ya, mereka akan berfoya-foya, berzina, merampok, mencuri, membunuh. Ya, sekali lagi ini pendeta-pendeta seperti ini tidak usah didengarkan lagi lah, saya anjurkan lah. Karena sama sekali tidak memberkati dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan mereka tidak merasa malu dan tidak mau menghapus video-video seperti ini, ya, yang jelas, ya, tidak usah kelas-kelas seperti pengkhotbah, jemaat yang sering mendengarkan firman Tuhan yang baik, saya sudah pasti juga bisa memilih bahwa mana khotbah-khotbah yang baik dan mana khotbah-khotbah yang ngawur, ya, yang tidak berdasarkan firman Tuhan, ya. Tapi memang saya harus akui bahwa memang setiap dosa kita sebagian besar akan diampuni oleh Tuhan. Namun ada syaratnya. Ya, tidak semua dosa itu kita boleh terus-menerus berbuat dosa. Harus ada syaratnya, yaitu pertobatan. Nanti akan saya bahas mengenai itu. Ya, jadi kalau orang yang mau berdosa itu mau dia mendapatkan pengampunan dari Tuhan, dia harus bertobat. Apa artinya bertobat itu? Bertobat artinya menyesali perbuatannya dan tidak berbuat lagi, dan janji tidak berbuat lagi. Ya, jadi kalau ada pendeta yang mengajarkan kita boleh berbuat dosa terus-menerus karena dosa kita sudah diampuni atau sudah ditebus oleh Tuhan di kayu salib, jelas ini pengajaran yang sesat juga. Ya, jangan dengar juga lah pengajaran-pengajaran yang, ya, boleh saya katakan sampah seperti itu. Ya, bahkan ayat lain kita lihat di Matius 3 ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, jadi firman Tuhan itu mengatakan lebih jauh lagi, bukan saya manusia tidak boleh jatuh ke dalam dosa, tetapi kita sebagai umat Kristen, sebagai umat Allah harus berbuah. Ya, kalau yang tidak berbuah, pasti pohonnya ditebang, dan apa hukumannya? Dibuang ke dalam api sebagai kayu bakar. Ya, jadi mengerti ya firman Tuhan, ya, jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa menjadi orang Kristen itu jangankan kita jatuh ke dalam dosa atau berbuat dosa terus. Kita hidupnya itu tidak berbuah saja, sama Tuhan akan ditebang dan dibuang ke dalam api kekekalan.
Karena Tuhan menghendaki setiap umat Kristen itu berbuah di dalam kehidupannya. Jadi buah itu bisa dirasakan oleh orang lain. Ya, ini pengajaran Tuhan yang murni. Ya. Jadi sekarang kita kembali lagi ke pokok persoalan, yaitu mengenai dosa yang tidak mendatangkan maut. Sebelum kita membahas mengenai hal itu, mungkin ada baiknya kita akan mendengarkan apa sih yang dimaksud dengan kata dosa itu. Pertama kali tentu kita akan melihat di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dosa adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Itu terjemahan orang dunia. Lalu apa kata Alkitab tentang dosa? Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi kalau kita lihat ya antara KBBI dengan Alkitab ini memang sama ya. Kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, jadi saya tidak hanya mengatakan dosa itu pelanggaran hukum Allah berdasarkan pemikiran saya sendiri, tetapi ini ada ayatnya. Ya, yaitu di 1 Yohanes 3 ayat 4 yang jelas mengatakan bahwa dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, jadi sekali lagi tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Semua dosa adalah sama. Kalau tentang hukumannya jelas ini adalah otoritas atau hak prerogatif daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin menghukum orang yang melakukan dosa-dosa tersebut. Ya, mungkin memang tidak semua sama. Ya, tapi itu adalah hak prerogatif daripada Tuhan. Contohnya di dalam Alkitab kita lihat misalnya Hawa. Ya, kalau kita lihat Hawa memang cuma dia mengambil buah terlarang kok. Ya kan? Masa mengambil buah, makan buah terlarang aja terus dia harus dijatuhi hukum yang begitu berat bersama dengan Adam. Ya, kalau kita lihat kan dia kan tidak melakukan dosa yang besar. Cuman makan, ambil buah terlarang, dia makan, diberikan kepada Adam. Mengapa Tuhan memberikan hukuman yang begitu berat? Ya, jadi Tuhan ingin sekali melihat bukan pada proses tindakan pada hukumnya saja, tetapi Tuhan ingin ketaatan kita. Karena Tuhan tahu yang tadi saya katakan, kalau manusia itu sudah biasa melakukan dosa-dosa dalam tanda kutip yang disebut kecil tadi, nanti lama-kelamaan dia akan menjadi pelaku daripada dosa yang besar. Ya, jadi ini harus difahami. Alur ceritanya, alur daripada tujuan Tuhan itu harus dipenuhi. Makanya Tuhan melihat manusia itu supaya dia taat. Kalau tidak taat maka diberi hukuman. Bahkan kalau kita lihat hukumannya sangat berat ya pada Adam ini ya. Kita lihat saja Adam gara-gara juga ikut makan buah, tidak menuruti perintah Tuhan jangan makan buah tersebut. Sehingga kita sekarang semua kaum lelaki harus bekerja dengan keras. Ya kan, sebaliknya kaum Hawa juga harus merasakan kesakitan dalam setiap kali persalinan. Ya, jadi ini hukuman yang tidak main-main. Jadi jangan sekali lagi ada pengkhotbah yang mengklarifikasi atau membagi-bagikan atau mengkategorikan dosa itu menurut pemikirannya sendiri. Ya, oh ini dosa besar, oh ini dosa kecil, oh, tidak ada itu. Ya, firman Tuhan tidak pernah mengatakan ada hal-hal yang tadi. Ya. Kemudian kita lihat lagi ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa ya untuk para pengkhotbah ataupun pendeta ya terutama yang masih muda yang belum mengerti tentang firman Tuhan dengan baik, lebih bagus jangan memposting dulu deh di YouTube deh ya, karena itu kan memalukan sekali dan mengajarkan hal-hal yang tidak benar bagi umat Kristen, dan ini harus dihentikan segera ya. Mungkin ada jemaat yang mengatakan bahwa wah saya ini mungkin keras mengatakan sesat-sesat kepada pendeta yang lain ya. Tapi saya katakan bahwa pemakai kata sesat itu justru Alkitabiah daripada saya memakai kata keras lainnya yang tidak ada di dalam Alkitab. Ya, dari untuk lebih jelasnya bagi jemaat Tuhan yang ingin mengerti
Bagaimana pemakaian kata sesat? Silakan lihat di video YouTube saya yang lain yang saya beri judul pemakaian kata sesat. Di sana silakan dijelaskan. Ya baik. Kita kembali lagi ke dalam arti dosa, yaitu pelanggaran terhadap hukum Allah. Dalam hal ini jelas adalah firman Tuhan. Maka kiranya semua pelanggaran terhadap hukum Allah itu dikategorikan perbuatan berdosa. Dan kita tahu hukuman dosa adalah maut, ya. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa dosa kita semua yang dahulu, kini, dan yang akan datang sudah diampuni dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, itu jelas tidak sepenuhnya benar. Ya, masih ada dan atau tetapinya. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Ya. Kenapa? Karena kita mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa itu harus menanggung akibatnya. Kita lihat di Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anaknya dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ya, memang ini di dalam perjanjian lama. Tetapi ya, pemikiran-pemikiran di dalam perjanjian lama ini terus dibawa ke dalam perjanjian baru. Ya, ingat Tuhan kita adalah Tuhan yang konsisten. Ya, Tuhan hanya merubah beberapa firman-Nya disesuaikan keadaan, tetapi hukum-hukum yang mengenai dosa ini hampir semuanya tidak pernah dirubah dengan baik, ya, artinya masih berlangsung terus, ya. Jadi kita lihat tidak ada pergantian atau substitusi yang mengatakan bahwa dosa orang ini boleh digantikan dengan dosa orang itu, tidak pernah. Kita lihat juga di Yesaya 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ya, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa setiap manusia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Kalau dia melakukan dosa, maka dia harus siap untuk menghadapi hukuman yang telah disediakan oleh Tuhan, ya. Makanya ya tentu yang dimaksud dengan mati di sini bukan hanya jasmaninya saja, tetapi yang lebih penting lagi adalah mati dalam arti masuk ke dalam api kekekalan, masuk ke dalam neraka, ya, karena di sanalah pertanggungjawaban si pembuat dosa itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa orang yang berbuat dosa itu tidak langsung mati, tetapi masih dapat hidup untuk jangka waktu yang mungkin cukup lama? Kita lihat ya, banyak sekali orang yang baik, yang menurut pemikiran kita baik, ya, itu cepat dipanggil Tuhan, sedangkan orang yang jahat tidak cepat mati. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa ada orang yang berbuat dosa itu tidak langsung mati tetapi masih dapat hidup untuk jangka waktu yang lama? Atau ada juga yang mengatakan, bukankah Tuhan kita itu adalah Maha Pengasih dan Pengampun, ya, sehingga kita mestinya tidak dihukum? Jawabannya adalah ya, kalau Tuhan kita itu bukan Tuhan yang maha segala-galanya, tentu pada saat kita melakukan dosa itu pasti sudah mati. Ya, tetapi karena Tuhan itu Maha Pengampun, maka Tuhan masih memberikan waktu kepada orang berdosa tersebut untuk bertobat. Ya, karena tujuan dari penciptaan manusia ini adalah bukan untuk membinasakan umatnya, bukan membinasakan manusia, tetapi untuk membuat manusia masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan untuk masuk ke sana, makanya harus ada pengampunan, harus ada pertobatan, ya. Jadi Tuhan memang membedakan antara dosa manusia dan dosa terhadap Tuhan, ya. Dosa terhadap sesama manusia itu biasanya tidak langsung dihukum mati, tetapi dosa terhadap Tuhan yang disebut dengan menghujat Roh Kudus itu adalah mati. Kita lihat di Matius 12 ayat 31. Sebab aku berkata kepadamu,
segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, ya, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni, ya. Hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni, ya. Jadi jangan diartikan juga bahwa kalau kita melihat ayat tersebut berarti kita boleh selalu melakukan dosa. Jelas tidak, ya. Artinya itu kalau kita ingin memperoleh pengampunannya atau yang seperti sudah saya katakan tadi, kita harus bertobat terlebih dahulu. Setelah bertobat, kita menyesal, kita berjanji tidak akan melakukannya perbuatan lagi, maka barulah dosa kita akan mendapatkan pengampunan. Ya, jadi jangan juga diartikan bahwa kalau Tuhan itu maha segala-galanya, maka kita boleh melakukan hidup kita juga seenak perut kita sendiri, ya kan? Karena toh juga Tuhan akan memberikan pengampunan. Jelas tidak, ya. Melakukan dosa yang berulang-ulang itulah yang sama dengan menghujat Roh Kudus, ya. Nanti untuk jelasnya akan saya bahas di akhir daripada khotbah ini. Kemudian menghujat Roh Kudus bisa berarti juga menolak Roh Kudus, ya. Menolak Yesus sebagai Tuhan itu menghujat Roh Kudus, ya, atau meninggalkan Roh Kudus dan hidup di dalam dosa. Ya, artinya berbuat dosa terus-menerus, itu yang disebut dengan hidup di dalam dosa. Atau bisa juga murtad, keluar daripada agama Kristen dan tidak lagi mengakui Yesus sebagai Tuhan, bahkan mengolok-olok. Kita lihat di Ibrani 6 ayat 6, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum, ya. Jadi baik sekali contoh-contoh kasus di mana orang Kristen yang murtad pindah ke dalam agama lain lalu menjelek-jelekan Tuhan Yesus atau ajaran Kristen. Ya, jadi bagi jemaat Tuhan, kita tidak usah sakit hati dengan orang-orang yang seperti ini, karena memang sudah dinubuatkan oleh Alkitab bahwa ini akan terjadi dan itu harus digenapi. Ya, justru kita harus berbangga kepada Alkitab kita, karena tidak banyak, bahkan mungkin tidak ada Alkitab di agama manapun yang membuat nubuat-nubuat yang sampai hari ini masih terus digenapi, ya. Kemudian contoh menghujat Roh Kudus kita juga bisa melihat di Perjanjian Baru, misalnya di Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dari 3 sampai 5. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Tuhan. 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengarkan hal itu. Ya, jadi bukan tidak ada orang yang berbuat dosa menghujat Roh Kudus langsung mati, bukan tidak ada. Ada contohnya ini, ya. Jadi bagi mereka yang hidup dalam dosa, maka Tuhan tetap akan mengenakan hukumannya. Namun yang tadi saya katakan bahwa diberi pengampunan boleh melanjutkan kehidupannya. Inilah kasih Tuhan kepada umatnya. Jadi jangan juga diartikan kalau Tuhan itu maha pengasih dan pengampun, maka bebaslah semua orang untuk berbuat dosa dan tanpa dihukum. Ya, kita lihat juga hukum Tuhan di dalam perjanjian lama itu konsisten. Contohnya misalnya tadi yang sudah saya sebutkan dan kasus Adam dan Hawa, ya. Seharusnya ketika mereka memakan buah itu langsung mereka mati. Tetapi Tuhan memberikan pengampunan, ya, yaitu menggantikan nyawa mereka dengan korban sembelihan. Namun Adam tetap dihukum yang tadi saya katakan, ya, harus bekerja keras. Hawa juga harus merasakan kesakitan ketika melahirkan. Kemudian yang kedua yaitu kasus Musa. Kita lihat yang tidak taat pada perintah Allah pada kasus Meriba. Musa tidak langsung mati juga, tapi Musa dihukum. Dia tidak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Padahal Tuhan pertamanya sudah menjanjikan kepada Musa, dia boleh, bahkan dia diberi kuasa atau sebagai pemimpin bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Namun karena dia berbuat dosa di Meriba, maka Tuhan merubah janjinya
ya tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Kemudian dalam kasus Daud misalnya dengan Batsheba juga demikian. Ya, Daud yang merancangkan kematian Uria orang Heti itu, ya oleh Tuhan pasti dihukum. Apa hukumannya? Yaitu anak sulungnya mati. Tetapi Daud masih tetap hidup. Bahkan keturunan-keturunan Daud masih diberikan tata kerajaan sesuai dengan janji-janji Tuhan. Ya, sedangkan dosa asal mulanya menurut perjanjian baru, asal mula terjadi dosa itu adalah banyaknya keinginan. Untuk itulah maka hukum Tuhan yang ke-10 itu sudah mengingatkan kepada kita umatnya, jangan mengingini barang milik orang lain. Bukan berarti kita mengingini barang orang lain artinya kita mencuri atau mengambil barang tersebut, tidak. Tapi barang orang lain itu banyak sekali barang-barang orang lain, ya kan? Misalnya tetangga beli mobil baru kita ingin, tetangga beli TV baru kita ingin, tetangga beli mobil baru, beli rumah baru kita ingin. Pokoknya segala sesuatu orang lain beli kita ingin. Nah, inilah yang disebut dengan keinginan-keinginan. Ya. Jadi Tuhan sudah mengingatkan supaya jangan ada banyak keinginan atau hasrat di dalam kehidupan kita. Kalau keinginan-keinginan itu terlalu banyak, ya karena sifat manusia yang serakah tadi tidak pernah terpuaskan, maka inilah cikal bakal tumbuhnya suatu dosa. Kita lihat ayat Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi ada 3 tingkatan untuk melahirkan sampai maut. Yang pertama yaitu apabila keinginan-keinginan itu sudah dibuahi. Artinya keinginan-keinginan itu sudah menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan itu sudah kita miliki. Lalu apabila keinginan-keinginan yang demikian banyaknya yang sudah menjadi kenyataan, maka berarti orang tersebut sudah hidup dalam keduniawian. Dan biasanya orang keduniawian ini ya pasti fokusnya pada hal-hal yang bersifat duniawi. Inilah yang akan menimbulkan atau mendatangkan dosa. Ya, hal keduniaan ini bisa memuaskan kedagingan kita tahu, ya kan? Dan apabila kita terus hidup dalam kedagingan kita, maka sudah pasti kita hidup di dalam dosa. Dan jika hidup itu terus dipertahankan, maka kita dengan sendirinya akan mendatangkan maut kalau tidak ada pertobatan. Jadi inilah asal usul daripada suatu dosa. Ya. Jadi Alkitab sudah mengingatkan kepada kita bahwa asal mulanya keinginan itu berasal daripada diri kita sendiri. Kitalah yang menciptakan keinginan-keinginan itu. Dan keinginan-keinginan itu dapat dikategorikan sebagai suatu pencobaan. Ya, jadi jangan heran kalau kita melihat banyak orang yang ketika masuk ke dalam kehidupan duniawinya atau kedagingannya, mereka mulai merasa ada kekosongan di dalam batinnya, ke dalam rohaninya mulai kosong. Kenapa? Karena mereka hanya berpikirkan atau berfokus pada keduniawian saja, sedangkan rohaninya mereka tinggalkan begitu saja. Ya kan? Orang yang hidup dalam kedagingan itu misalnya jarang mereka mau membaca firman Tuhan. Jarang mereka mau bersekutu dengan Tuhan. Kalau toh setiap minggu mereka ke gereja, ya hanya sebagai formalitas saja, ya kan? Datang supaya dilihat orang rohani, ya kan? Tetapi firman Tuhannya tidak pernah dipraktikkan di dalam kehidupan mereka. Inilah yang merupakan sumber dosa, ya. Sekali lagi kita harus membedakan antara jatuh ke dalam dosa dan hidup ke dalam dosa. Ya, jalan ke dalam dosa artinya kehidupan seseorang yang benar di mata Tuhan, namun kadang-kadang karena tidak dapat mengendalikan dirinya, akhirnya jatuh ke dalam dosa atau karena adanya bujukan rayu daripada si iblis. Ya, jadi sekali-sekali dijatuh ke dalam dosa dan tidak dalam dosa yang sama. Ya, inilah memang kelemahan manusia karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa sehingga hilang kemuliaan nama Allah. Ya, sedangkan orang yang hidup di dalam dosa berarti di sepanjang hidup mereka itu mereka selalu melanggar firman Tuhan. Ya, tidak ada lagi batasan-batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ya, selama itu memuaskan kedagingan mereka, mereka pasti melakukan. Ya,
Jadi kita harus mengerti perbedaan antara jatuh di dalam dosa dan hidup di dalam dosa. Ya, memang sekali lagi saya mau katakan bahwa kehidupan manusia itu tidak terlepas dari dosa. Ya, Alkitab juga sudah mengatakan bahwa semua manusia itu berdosa. Kita lihat di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi sampai kapanpun manusia tetap berdosa. Sampai kapan manusia tidak berdosa? Ya, sampai mati. Ya, kita lihat di Roma 6 ayat 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ya, jadi memang saya harus akui bahwa kita manusia itu seringkali jatuh ke dalam dosa. Tetapi jangan juga dengan sengaja menjatuhkan diri ke dalam dosa. Ya. Jadi sekali lagi menurut Alkitab bahwa semua manusia yang berbuat dosa itu haruslah dipertanggungjawabkan, yaitu ya pada hari penghakiman, ya kan? Kalau tadi dikatakan semua dosa kita sudah diampuni karena Yesus sudah disalib, langsung apa gunanya itu hari penghakiman? Ya kan, toh sudah dibebaskan semuanya. Jadi mari kembali lagi ya, di dalam menerjemahkan atau menafsirkan Alkitab kita harus hati-hati. Tidak boleh kita memegang hanya satu Alkitab saja, tetapi kita harus membandingkan dengan ayat-ayat di tempat lain dan tidak boleh saling tabrak-menabrak. Kemudian kita lihat lagi misalnya di 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Inilah yang menjadi pokok pembahasan kita. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Allah akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang ini itu tidak kukatakan. Ia harus berdoa. 17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi semua tindakan kejahatan itu dikategorikan dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, jadi kedua ayat tadi jelas mengatakan bahwa yang tadi saya katakan semua dosa itu yang diperbuat oleh manusia itu adalah mendatangkan berdosa, ya. Atau dengan kata lain bahwa semua orang yang melanggar firman Tuhan adalah berdosa. Dan tadi kita sudah tahu bahwa upah dosa adalah maut. Ini yang menjadi umum. Ya, menjadi umum. Tentu ada kekhususannya. Ya, firman Tuhan memberikan pengecualian. Ada suatu dosa yang katanya suatu dosa dia. Apa itu dosa? Perbuatan yang melanggar firman Tuhan, tetapi tidak mendatangkan maut. Ya, artinya mendatangkan maut di sini yang tadi saya katakan bukan langsung mati, tetapi masuk ke dalam penyiksaan api kekal. Ya, apa dosa yang tidak mendatangkan maut itu? Mari kita lihat di Bilangan 35 ayat 22 sampai 25. Tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan, atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya, 23, atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu suatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuhan dengan orang itu dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya. 24, maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dengan penuntut darah. Artinya keluarga korban, ya. Menurut hukum-hukum ini Tuhan sudah mengaturnya. 25, dan haruslah rapat umum itu membebaskan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umum mengembalikan dia ke kota perlindungan, tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapinya dengan minyak yang kudus. Jadi setiap orang yang berbuat atau melanggar dosa firman Tuhan itu ada dosa. Ya, tadi sudah dicontohkan dengan meninggalnya seseorang, namun karena tidak ada unsur kesengajaan atau maksud yang jahat, atau karena daya ingatnya yang kurang, atau daya ingatnya itu tidak normal, ya, gila misalnya,
ya maka seseorang itu harus dibebaskan dari hukuman berdarah. Artinya orang tersebut tidak dapat dituntut perbuatan dosanya dengan hukuman mati yang biasa terjadi. Ya, yang upah dosa maut ini tidak berlaku dalam kasus-kasus seperti ini. Ya, namun orang tersebut tentu harus menjalani hukuman, ya, yaitu tidak boleh keluar dari kota perlindungan sampai imam besar yang mengurapinya ia mati. Ya, jadi dari perjanjian lama sudah diatur. Ketika Tuhan itu sudah mengatur kalau ada orang yang membunuh atau berbuat sesuatu dengan tidak sengaja, maka ia harus diampuni. Ya. Untuk lebih jelasnya mungkin dapat jemaat Tuhan yang terkasih membaca di kitab Keluaran 21 dari ayat 12 sampai ke 22 atau di Bilangan 35 dari ayat 9 sampai ke 34. Ya, karena terlalu panjang tidak mungkin saya bahas ya. Mungkin ada pertanyaan timbul, mengapa orang yang membunuh itu tidak dihukum walaupun tanpa unsur kesengajaan? Pokoknya kan dia sudah berbuat sehingga orang itu mati. Berdosa dong dia seharusnya. Oh tidak ya, karena hukum Tuhan sudah mengaturnya. Mari kita lihat di Keluaran 21 ayat 13. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku Allah akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia harus lari. Ya, jadi kalau orang itu mati karena ada perbuatan yang tidak sengaja orang lain, itu bukan karena perbuatan orang itu, tapi takdir Tuhan yang sudah menentukan. Allah memakai tangan orang itu untuk membunuh orang ini. Mengapa orang itu bisa dibunuh? Ya mungkin karena dia berdosa. Ya, jadi setiap hukuman kan tidak harus Allah langsung menjatuhkan hukuman, tetapi Allah bisa memakai berbagai cara untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka yang berdosa dan tidak mau bertobat. Ya, inilah alasannya kenapa orang yang membunuh itu tetapi tidak dengan sengaja, tidak dengan niat yang baik, tidak dengan rencana, itu harus dibebaskan karena tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Jadi dosa yang tidak mendatangkan maut adalah perbuatan dosa yang bukan atas kehendak si pelaku, atau perbuatan tidak sengaja, atau perbuatan yang tidak berdasarkan akal yang sehat. Semua itu tidak dapat dituntut menurut hukum Tuhan. Dan pedoman ini juga masih dapat dipakai di berbagai pada undang-undang hukum negara, baik hukum pidana maupun perdata, di mana kalau misalnya seseorang yang melakukan pembunuhan atau ya karena tidak sengaja, misalnya karena dia ingin membela diri, karena dia dirampok, karena dia diperkosa dan seterusnya, maka si pelaku tidak dapat dihukum. Atau bisa juga karena seseorang pikirannya tidak waras, karena orang yang tidak waras itu ya tidak dapat mengendalikan tindak lakunya. Ya, jadi inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya. Demikian juga contoh-contoh dalam kehidupan kita. Ya, jika seseorang misalnya dengan tidak sengaja menabrak mobil seseorang, ya tentu ini juga perbuatan sebenarnya tidak dapat dimintai pertanggungan-jawab. Atau misalnya seseorang yang menjatuhkan barang seseorang tanpa dengan sengaja. Tetapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya banyak orang Kristen juga yang menuntut ganti rugi. Ya, jadi saya berharap dengan adanya pemahaman ayat di dalam mengenai ada perbuatan dosa yang tidak yang tidak mendatangkan maut ini bisa menyadarkan kita kepada orang Kristen supaya bisa menjalankan firman Tuhan. Ya, memang bagi mereka yang melakukan ketidaksengajaan tadi wajib untuk memohon maaf, tapi sebenarnya tidak wajib untuk memberikan ganti rugi. Ya, sebab kalau demikian halnya, apa bedanya kita dengan orang-orang fasik? Apa bedanya kita orang-orang dengan orang-orang dunia? Itulah yang selalu diucapkan oleh firman Tuhan. Ya, kemudian kita lihat juga bagaimana sekarang dosa yang dilakukan dalam keadaan sadar. Ya, dosa yang dilakukan dalam keadaan sadar tentu mempunyai hukuman yang lebih berat karena si pelaku sudah mengetahui atau diberitahu mengenai konsekuensi dari perbuatan tersebut. Kita lihat di Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran,
maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada adalah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ya, jadi Alkitab sudah mengingatkan kepada kita sebagai umatnya yang telah diberitahu hukum Tuhan, mereka yang sering mendengar firman Tuhan, tetapi yang acuh teracuh, tidak mau memperbaiki diri, tidak mau melakukan firman Tuhan, yang selalu melanggar firman Tuhan yang berulang-ulang, maka firman Tuhan mengatakan tidak ada korban penghapusan dosa. Artinya apa? Tidak ada pengampunan dari Tuhan. Ya, tinggal tunggu saja maut datang menjemputmu dan menghadapi pertanggungjawabannya, yaitu api yang dahsyat yang menghanguskan. Ya, jadi ingat, kita dipanggil oleh Tuhan itu untuk bukan menjadi anak iblis. Ya, kita dipanggil Tuhan itu untuk menjadi anak-anak Tuhan. Artinya kita harus menghargai dan menghormati firman Tuhan. Ya, namun kenyataannya seperti yang saya katakan tadi, banyak jemaat Tuhan yang tidak mau, suam-suam kuku saja dia mendengar firman Tuhan tetapi tidak mau memperbaiki atau melakukan firman Tuhan. Ucapan mulutnya, bibirnya pastilah, ya, saya mau menjalankan firman Tuhan, saya rindu menjalankan firman Tuhan. Tapi pada kenyataannya mereka tidak mau sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan. Kita lihat di 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya, jadi kalau ada pendeta yang mengajarkan, oh kita boleh berbuat apa saja karena dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan, karena dosa ini adalah dosa yang tidak mendatangkan maut. Jelas ini keliru yang sangat besar. Ya, firman Tuhan mengatakan kita dipanggil bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan cemar, bukan perbuatan-perbuatan yang kotor, bukan melakukan perbuatan-perbuatan yang hina, tetapi apa yang kudus, apa yang diinginkan oleh Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Ya, sekali lagi, ya, kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ya, mengapa kita harus melakukan kehendak kudus? 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, jadi Tuhan mengajak umatnya itu untuk hidup yang kudus, bukan hidup yang hura-hura, yang tidak bertanggung jawab, apalagi hidup yang hina, hidup yang kotor. Ya, dan Tuhan menginginkan supaya manusia semua mempergunakan sisa hidupnya menurut kehendak Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa janganlah kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi sekali lagi saya mengajak jemaat Tuhan yang terkasih untuk selalu taat pada firman Tuhan dan melakukannya secara berkesinambungan. Ya, kita harus melakukan firman Tuhan. Bukan berarti saya sudah hebat melakukan firman Tuhan. Saya pun dalam prosesnya terus-menerus melakukan firman Tuhan. Ya, yang jelas kehidupan kita dari hari ke hari diperbarui. Ya, Tuhan tidak ingin kita setengah-setengah yang tadi saya katakan, ya. Nanti kita dengar firman Tuhan, nanti kita melakukan firman Tuhan, nanti pada waktu-waktu tertentu kita mogok melakukan firman Tuhan, kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dan orang-orang seperti ini tentu tidak akan mendapat perkenanan dari Tuhan. Kita lihat di Wahyu 3 ayat 6. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan jijik, Tuhan tidak suka melihat orang yang setengah-setengah. Ya, Tuhan ingin, kenapa? Karena kalau setengah-setengah itu ya merusak, mempermalukan Tuhan, nama Tuhan kita sendiri. Tuhan ingin kalau kita jahat, ya jahat sekalian, masuklah ke dalam neraka. Sebaliknya kalau mau menjadi baik, mari baik. Jangan baik, nanti jahat. Baik, nanti jahat. Dan ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, jadi sekali lagi, Tuhan ingin kita serius dalam mendengarkan, melakukan firman Tuhan. Kita diharapkan berbuah dalam mengikuti Yesus. Ya, demikianlah pemberitaan firman Tuhan kali ini, yaitu mengenai dosa yang tidak mendatangkan dosa, tidak mendatangkan maut, maupun dosa yang mendatangkan maut. Kiranya dapat menambah wawasan kita semua, dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.